Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi dengan tema keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan K3 pada mata kuliah MSDM semester 5. Saya Dia Iriska Amelia di sini akan memulai presentasi pada hari ini. Yang pertama, latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan program untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan juga mencegah dampak kerugian material ataupun non-material. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, pada bab 1, pasal 1 menjelaskan bahwasanya K3 itu merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan juga melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Penerapan K3 diharapkan mampu mencapai produktivitas kerja, meningkatkan kualitas dan juga kuantitas produksi perusahaan. Selanjutnya, pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan juga melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari adanya keselamatan dan juga kesehatan kerja. Yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan dan timbulnya penyakit. Mencegah atau mengurangi angka kematian dan juga cacat tetap. Mengamankan material dan konstruksi. Pemeliharaan bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, instalasi, dan lain sebagainya. Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja, menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan dan juga semangat kerja. Dan yang terakhir, memperlancar, meningkatkan, mengamankan produksi industri serta pembangunan. Perkenalkan, saya Arista Devi Trianawati dari kelas ESE dengan NIM 401 180 161, dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dia Ayu Rizky Amelia untuk poin selanjutnya, yaitu risiko keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan. Yang pertama, kecelakaan terhadap kemanusiaan, atau ini biasa terjadi pada para pekerja, kecelakaan terhadap para pekerja. Yang kedua, kebakaran dan peledakan. Kebakaran dan peledakan ini bisa terjadi karena adanya bahan-bahan kimia yang mudah terbakar atau mudah meledak. Yang ini kadang terjadi karena kita belum memahami bagaimana penggunaan bahan tersebut. Jadi bisa sampai kebakaran ataupun peledakan, mengalami peledakan ya. Yang ketiga, kerusakan sarana produksi. Kerusakan sarana produksi ini bisa berupa mesin, alat-alat produksi. Yang keempat, gangguan operasi. Gangguan operasi ini biasanya terjadi pada mesin-mesin yang sudah canggih, di mana mesin yang dilakukan oleh robot itu bisa saja mengalami gangguan operasi. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja itu ada kurangnya konsentrasi dalam bekerja. Yang kedua, para pekerja ataupun para staf lain itu mengabaikan aturan kerja dalam perusahaan. Yang ketiga, tidak tersedianya alat keselamatan dalam penggunaan peralatan di suatu perusahaan. Yang keempat, tidak adanya tanda-tanda pada area berisiko. Jadi tanda-tanda ini sangat penting, di mana ada tempat-tempat yang berisiko mengalami kebakaran, mengalami
ledakan, itu harus ada tanda-tandanya. Yang kelima yaitu kerusakan peralatan yang dipakai. Jadi kerusakan peralatan itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi keselamatan dari pekerjaan. Yang terakhir, tidak ada penerapan K3 dalam manajemen perusahaan. Tentunya jika suatu perusahaan ingin mendapatkan kelancaran dalam usahanya dan juga mendapatkan keselamatan, itu tentu harus menerapkan K3 dalam sistem operasi manajemennya. Jadi, setiap hal yang dilakukan itu sudah terjamin dan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. Maksudnya kesehatan kerja ini ditujukan pada sumber daya manusianya ya. Yang pertama itu dipengaruhi oleh iklim kerja. Yang kedua kebisingan. Kebisingan itu bisa berasal dari alat yang digunakan untuk produksi, getaran juga sama, gelombang radio, sinar ultraviolet, tekanan udara. Tekanan udara ini juga sangat penting karena kita bekerja di dalam suatu ruangan, maka kapasitas udara yang ada itu pasti akan terbatas. Jadi itu sangat mempengaruhi kesehatan kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Azhar dari kelas Ekonomi Syariah E. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai yang pertama yaitu ruang lingkup keselamatan kerja. Ruang lingkup keselamatan kerja itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tempat kerja, yang kedua alat kerja, yang ketiga metode atau cara kerja. Ruang lingkup yang pertama yaitu tempat kerja. Nah, tempat kerja di sini yaitu tempat di mana seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan. Dan keselamatan di sini itu meliputi menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan, dan juga semua tempat pekerjaan harus meliputi ketiga tersebut. Terus yang kedua yakni alat kerja. Alat kerja dari sebuah pekerjaan itu memang harus terjaga keamanannya, baik dari segi keamanan untuk pekerja sendiri maupun untuk lingkungan, dan juga terjamin untuk kesehatannya untuk bagi para pekerjanya. Terus yang ketiga yaitu mengenai metode atau cara kerja. Cara kerja harus dituangkan dalam sebuah SOP, standar operasional prosedur. Perusahaan harus membuat SOP dengan jelas karena metode atau cara kerja ini juga yang jelas menentukanlah sebuah keselamatan kerja di sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu syarat keselamatan kerja. Yang pertama yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan. Sebenarnya di sini syarat ini banyak sekali, namun di saya mengambil 5 pokoknya saja. Yang pertama itu mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah, mengurangi dan memadamkan bila terjadi kebakaran. Yang ketiga, memberi kesempatan atau jalan keselamatan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahagia. Jadi memberikan sebuah kesempatan atau ruangan, sebuah jalan khusus untuk jika terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu memberi pertolongan pada kecelakaan. Yang kelima, memberi alat perlindung diri pada pekerja. Jadi yang kelima ini harusnya memang ada pada setiap perusahaan. Yang selanjutnya yaitu larangan dalam bekerja. Yang pertama, setiap pegawai atau karyawan baik itu yang pertama ya dilarang minum minuman keras. Yang kedua, dilarang makan pada saat jam kerja. Yang ketiga, dilarang bercanda. Bercanda dalam hal di sini yaitu bercanda lebih mementingkan bercandanya dibandingkan pekerjaannya. Yang keempat, dilarang menjalin hubungan dengan sesama teman kerja. Yang kelima, dilarang menjalin hubungan spesial dengan tamu. Yang keenam, dilarang bermain-main HT. Nah, kenapa kok di sini juga ada larangan bermain-main HT? Karena HT ini fungsinya untuk sebuah komunikasi bila terjadi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan. Jika dimain-mainkan itu akan menimbulkan sebuah kerancauan. Yang ketujuh, dilarang berkaraoke pada saat jam operasional.
Yang ke-8 dilarang memakai fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang 9 dilarang melecehkan teman kerja. Yang ke-10 dilarang meninggalkan kerja tanpa seizin manajer. Yang ke-11 dilarang membawa HP pada saat jam operasional bila ada peraturan yang mengenai pembawaan HP. Selanjutnya yaitu kewajiban dalam bekerja. Pegawai ataupun karyawan itu memiliki kewajiban. Yang pertama yaitu wajib menjaga penampilan. Yang kedua, wajib memberi salam dengan senyum kepada semua tamu atau teman kerja. Yang ketiga, wajib menjaga nama baik perusahaan. Yang keempat, wajib menjaga rahasia perusahaan. Yang kelima, wajib menjaga kepribadian teman-teman kerja. Jadi di sini saling menjaga privasi. Nomor ke-6 yaitu wajib menaati peraturan perusahaan yang telah ditentukan maupun disepakati. Yang ke-7 wajib menjaga inventarisir perusahaan. Yang selanjutnya cara mengurangi kecelakaan kerja. Nah, di sini dalam hal penanggulangan kecelakaan kerja perlu adanya pengurangan resiko lah seperti itu. Yang pertama yaitu jangan abaikan bahaya. Yang kedua, tugas-tugas yang beresiko membutuhkan perencanaan dan komunikasi. Yang ketiga, dapatkan pelatihan secara profesional. Yang keempat, selalu mengenakan perlengkapan yang safety atau sesuai yang memadai sesuai dengan aturan atau SOP yang berlaku. Yang kelima, pengawasan tim. Di sini pengawasan tim harus ada secara khusus tim dalam hal keselamatan dan kesehatan para pekerja. Nomor ke-6, dokumen prosedur keselamatan. Yang ke-7, patuhi standar keselamatan terbaru. Jadi ada hal perbaruan lah di setiap menentukan sebuah prosedur atau standar untuk keselamatan para pekerja. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.